Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, kita mulai, Pak Lius. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 5/PUU 20 Romawi tahun 2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, Pak Lius sudah siap? Suaranya belum kedengaran, belum itu masih unmute itu. Halo. Halo, ya, sudah terdengar. Ya. Ya, siap, Pak Lius? Siap. Ya? Sehat ya? Yang Mulia. Ya. Sehat. Alhamdulillah. Begini Pak Sama Lius. Pak. Ya. Laporan kepanitraan kepada hakim panel itu Pak Lius memasukkan 2 perbaikan permohonan yang masuk pada tanggal 2 dan tanggal 3. Ya. Iya. Cuma salah ketik aja Pak. Setelah baca ada yang salah ketik, kita rapin biar keren. Ya. Baik. Terus gimana ini? Menurut Pak Lius, kalau menurut pemohon prinsipal yang mau disampaikan dalam persidangan perbaikan permohonan ini yang mana? Ya, kalau menurut saya Pak, itu kan tadinya saya pertama ngajukan ke Yang Mulia itu kan cuma 6 halaman. Ya. Itu kita dengar itu rekaman transkrip Yang Mulia tempo hari kasih saran-saran. Ya. Kita masukin, sekarang udah jadi 17 halaman. Oke, jadi Ya, yang dipakai kita yang mana sekarang? Yang menurut prinsipal atau menurut pemohon, ya? Yang mau disampaikan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum itu yang mana? Apakah yang 17 halaman dong. Oke, itu yang tertanggal berapa? Tertanggal 2 atau tertanggal 3? Tertanggal hari ini ya. Tertanggal hari ini, tapi di suratnya tanggal 2. Oke, ya sudah, silakan sampaikan pokok-pokok permohonannya apa yang ditambahkan, silakan. Ya, yang kita robah itu sebetulnya semua sesuai saran Yang Mulia pada sidang lalu itu tentang legal standing. Ya, itu terus 15 putusan MK yang lama itu kita bikinin matriknya. ya. Jadi jelas tuh di situ kelihatan yang mana udah pernah, yang mana belum. Ya. Terus kita lengkapi semua legal standingnya, 15 putusan MK, sama syarat pendirian partai politik dengan syarat menjadi peserta pemilu. Jadi makin dibaca di situ, makin kelihatan bahwa kasihan ini yang bikin partai politik. Itu udah susah, syaratnya berat. Setelah terdaftar di Kumham, dia harus daftar di KPU menjadi peserta pemilu. Kalau setelah menjadi peserta pemilu, terus nggak boleh mengajukan presiden dan wakil presiden yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu kayaknya ya kasihan gitu. Karena saya tahu, saya punya pengalaman sendiri. Tahun 98 itu, begitu kerusuhan Mei, saya pernah bikin partai, Yang Mulia. Terdaftar di Kumham. Cuma saya nggak ikut pemilu karena memang persyaratan untuk ikut pemilu itu bukan mudah. Di setiap daerah, provinsi,
kabupaten, itu harus punya cabang. Sedangkan partai saya, Partai Reformasi Tionghoa Indonesia, walaupun di Kumham sudah terdaftar sebagai partai politik, itu nggak kuat untuk ikut menjadi peserta pemilu. Nah, jadi saya rasa supaya fair, sekarang ini dengan undang-undang pemilu yang kita ajukan ini, yang kita minta diperiksa oleh Yang Mulia, itu 20% dan 25% perolehan suara itu berat sekali. Makin dipikir, dan dilihat dengan kondisi hari ini, bahwa partai politik yang bisa, kalau sesuai undang-undang yang dipakai itu, undang-undang pemilu, cuma 9 partai politik. 7 sudah berkoalisi, 2 yang di luar oposisi. 2 ini nggak cukup 20%. Jadi kalau ini nggak dirubah, inilah makanya saya bilang suasananya ini menjadi beda dengan dulu. Kalau dulu itu ya kita nggak terlalu pikir partai politik ini bisa kongsi begini. Sekarang ini apa yang dimaui oleh partai politik penguasa itu jadi karena dia menguasai 82%. Makanya kalau pemilu 2024 peraturannya masih mengharuskan 20% untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, rasanya sih saya bukan mendahului ya, males tuh ikut lagi. Apalagi saya ini sebagai legal standing ini, saya dirugikan benar. Ini saya uraikan di perbaikan ini. Dirugikan karena dengan 2 calon ini permusuhan makin tajam. Akibat permusuhan tajam, dagang jadi susah. Dia bisa boikot loh. Yang Mulia. Kalau gitu sudah kita mengerti penjelasan secara lisan dan kita sudah. Dan saya sudah masukin semua. Ya. Sekarang petitumnya dibacakan. Petitum itu yang terakhir sekarang jadi halaman 17, 16 dan 17 tuh. Saya bacakan ya. Petitumnya sama. Ya, silakan. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Baik. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Yang Mulia. Jadi ya, permohonannya sudah diperbaiki dan sudah disampaikan. Yang dibacakan oleh Pak Lius adalah perbaikan permohonan yang terakhir yang diperbaiki pada tanggal 3, tapi menurut Pak Lius juga ini sebetulnya sudah masuk pada tanggal 2, hanya ada beberapa perbaikan kecil gitu ya? Ya. Baik. Sebelum saya akhiri, ada Prof. Saldi? Cukup? Pak Yang Mulia, Pak Manan? Cukup? Baik. Jadi perbaikan permohonan sudah diterima oleh majelis panel dan juga sudah disampaikan secara lisan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh prinsipal Pak Lius. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Lius mengajukan bukti P1 sampai dengan P2, betul? Ya, betul. Sudah diverifikasi dan ini disahkan buktinya. Baik, kalau begitu sidang sudah selesai dan terima kasih Pak Lius atas permohonannya ini. Akan kita laporkan segera di rapat pemusyawaratan hakim bagaimana tindak lanjut dari permohonan ini akan diputus dalam rapat pemusyawaratan hakim. Pak Lius tinggal menunggu berita atau
kelanjutan dari permohonan ini dari kepanitraan ya, Pak Lius. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lius. Selamat pagi. Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis 3 Februari 2022 untuk perkara nomor 5-PU-Datar 20 Romawi-2022 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk perkara nomor 8-PU-Datar 20 Romawi-2022. Terima kasih, selamat pagi.